Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Karena tak mempunyai anak dan suaminya telah lama meninggal, ia dikenal dengan nama Mbok Rondo. Di suatu hari, Mbok Rondo membesarkan bayi laki-laki. Ia memberinya nama Joko Tarub. Ia membesarkan Joko Tarub dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Ia merupakan anak yang berbakti kepada Mbok Rondo. Setiap hari, Joko Tarub selalu membantu ibunya di ladang. Selain itu, Joko Tarub juga suka berburu di hutan. Suatu ketika, tepatnya di meja makan, Mbok Rondo mengajak Joko Tarub berbincang. Joko, kamu sudah dewasa, saatnya kamu menikah. Mbok juga sudah tua, kalau Mbok meninggal, siapa yang akan menjaga kamu? Lagi pula, Mbok juga sudah ingin menimang cucu. Tapi aku belum mau menikah sekarang, Bu. Kalau sudah waktunya pasti menikah. Baiklah, jika itu keinginanmu, Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik. Tanpa diduga, Mbok Rondo menginginkan Joko Tarub untuk segera menikah. Akan tetapi, Joko Tarub belum bisa menerimanya. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih karena belum bisa memenuhi permintaan dari Mbok Rondo, hingga ladang dan sawahnya tak terawat lagi. Suatu pagi, Joko Tarub merasa lapar. Ia ingin memakan daging hasil buruan. Ia segera pergi ke hutan yang lebat, menyusuri pepohonan yang rindang. Namun, kian lama Joko Tarub tak kunjung mendapatkan mangsa. Hingga tiba di sebuah pohon, ia merasa kelelahan, lalu tidur. Tanpa ia sadari, di sungai dekat pohon ia tertidur. Ada beberapa bidadari yang turun dari kayangan. Bidadari itu bermain dan mandi di sungai. Ketika Joko Tarub terbangun, sayup-sayup ia mendengar riuh, suara tawa dan candaan para perempuan. Ia pun segera mencari sumber suara itu. Tak lama kemudian, pandangan Joko Tarub tertuju pada sebuah selendang. Ia lalu mengambilnya karena terpesona akan keindahannya. Sore hari tiba, matahari sudah hampir tenggelam. Para bidadari bersiap untuk kembali ke kayangan. Hari sudah mulai gelap, ayo kita segera kembali ke kayangan. Pasti ayah mengkhawatirkan Nawang Wulan. Ya Tuhan, sepertinya dia lebih mencintai Nawang Wulan daripada kita. Jika itu benar, aku ingin mengubah takdirku. Tunggu apa lagi? Pak, selendangku hilang. Apa katamu? Mungkin kamu lupa namanya. Tidak, aku yakin. Aku menaruh selendangku di sebelahmu. Oh, benarkah? Tapi aku tidak melihatnya. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa pulang? Kak, lihat kita harus pulang sekarang. Bagaimana dengan Nawang Wulan? Saya tidak peduli.
Nawang Wulan, maafkan kami. Aku kecewa padamu. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus pergi sekarang. Tapi bagaimana dengan selendangku? Kami tidak peduli. Kak, tunggu aku. Namun, salah satu dari bidadari itu kehilangan selendangnya, sehingga ia tidak bisa kembali ke kayangan. Ia menangis karena ditinggalkan oleh kakaknya sendirian. Setelah peristiwa itu, para bidadari pun tiba di kayangan. Ia segera menemui ayahnya. Wah, putriku sudah pulang. Gimana Nawang Wulan? Kenapa kalian tidak kembali bersama dia? Ayah, kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Nawang Wulan. Ada apa dengannya? Nawang Wulan kehilangan selendangnya, ayah, ini tidak bisa menemukannya lagi. Kenapa kalian tidak membantu? Kami iri padanya, ayah. Ayah lebih menyayangi Nawang Wulan ketimbang kami. Apa yang kamu katakan? Ayah, kami kembali ke arah terpaksa karena hari sudah larut. Sudah, tinggalkan ruangan ini sekarang. Alangkah terkejutnya Joko Tarub melihat seorang gadis cantik yang menangis sendirian di tepi sungai. Ia pun menghampirinya. Hei, siapa kamu? Dan kamu kenapa ada di sini? Siapa kamu? Aku Joko Tarub. Dan kamu siapa? Aku Nawang Wulan. Nawang Wulan menjelaskan kepada Joko Tarub bahwa ia adalah bidadari yang turun dari kayangan untuk bermain dan mandi di sungai bersama kakaknya. Akan tetapi, ia kehilangan selendangnya dan ia tidak bisa kembali ke kayangan bersama kakaknya. Mereka sangat jahat padamu. Tidak, itu salahku. Nawang Wulan, apakah kamu mau tinggal di rumahku sampai menemukan selendangmu? Bolehkah? Dengan senang hati. Di rumahku, maaf jika rumahku sangat kecil. Tidak apa-apa Joko, ini lebih dari cukup. Sebenarnya aku sangat berterima kasih padamu Joko, karena kamu mau membantuku. Tidak apa-apa, senang bisa membantumu. Silakan masuk. Setelah itu, Nawang Wulan pergi ke rumah Joko Tarub dan tinggal bersama. Tak selang beberapa lama, Joko Tarub menikahinya. Ia pun dikaruniai seorang anak. Pada suatu pagi hari, ketika Joko Tarub hendak pergi ke lumbung padi, Nawang Wulan memanggilnya. Hei suamiku, Iya, Joko. tolong jaga apinya dan jangan buka tutup pancinya. Saya mau keluar sebentar. Baiklah, istriku. Karena diliputi rasa penasaran, Joko Tarub mengingkari janjinya. Ia pun membuka tutup panci tersebut. Nasi di lumbung padi tidak pernah habis rasanya, padahal setiap hari Wulan selalu memasaknya. Bagaimana mungkin dengan satu butir beras dia bisa menghasilkan nasi yang banyak? Alangkah terkejutnya Joko Tarub ketika mengetahui bahwa yang dimasak istrinya setiap hari hanyalah satu butir beras. Hingga suatu hari, persediaan beras di lumbung padi semakin menipis. Nawang Wulan menyadari bahwa Joko Tarub telah mengingkari janji. Sore hari, ketika Nawang Wulan membersihkan lemari, ia terkejut karena melihat selendangnya. Ini selendangku. Tanpa berselang lama, Nawang Wulan menghampiri Joko Tarub ke lumbung padi. Joko, Iya, ada apa? ternyata selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Maafkan aku, Wulan. Aku sangat kecewa banget sama kamu. Jangan begitu, Wulan. Bagaimana dengan anak kita? Saya akan kembali ke sini setiap malam untuk memberikan ASI.
Betapa kecewanya Nawang Wulan kepada Joko Tarub. Akhirnya ia pergi kembali ke Kayangan. Sesampainya di Kayangan, ia segera menemui ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak bisa menerima ia kembali. Ayah, Wulan kembali. Kemana saja kamu selama ini? Maaf ayah, aku baru bisa pulang sekarang setelah menemukan selendangku. Maaf Wulan, aku tidak bisa menerimamu lagi. Karena kan kamu sudah lama berhubungan dengan manusia. Oke, baiklah ayah, Wulan menerimanya. Nawang Wulan pun harus tinggal di luar Kayangan, dan di setiap malam ia akan kembali ke bumi untuk mengasihi anaknya.